Halo semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Kali ini kita akan belajar program linear. Yuk langsung saja. Sebelumnya kami tak lupa lagi untuk mengingatkan kepada teman-teman semua untuk follow kami Matematika Warnaku. Jangan lupa untuk follow baik di Instagram dengan menulis Matematika Warnaku tanpa spasi. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kita. Oke, lanjut. Nah, apa sih kegunaan materi program linear dalam kehidupan kita? Tentunya kalian juga ingin mengetahui. Sebelum kita belajar program linear itu, manfaat dalam kehidupan kita itu apa sih sebenarnya? Perlu kalian ketahui bahwa program linear itu banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Kenapa demikian? Program linear itu berfungsi mengalokasikan sumber dana yang langka untuk mencapai sebuah tujuan tunggal, seperti memaksimumkan yang namanya keuntungan dan meminimumkan suatu biaya. Sehingga dari hari itulah, program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan masalah manusia. Nah, itulah alasan kenapa kalian semua perlu belajar yang namanya program linear. Karena ke depannya, tentu kalian tidak inginkan yang namanya melakukan suatu kesalahan dalam memperhitungkan keuntungan. Dan tentunya kita ingin yang namanya sedikit merugi ya, atau mungkin sama sekali kita tidak merugi. Nah, itulah sedikit yang bisa saya informasikan terkait dengan program linear. Lanjut ya. Oke, kita akan masuk ke definisi dari program linear. Apa sih definisi dari program linear itu? Program linear itu sebenarnya berasal dari kata pemrograman dan linear. Pemrograman itu sendiri artinya sebuah perencanaan, dan linear itu berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan itu merupakan sebuah fungsi linear. Nah, sehingga program linear itu merupakan suatu metode perencanaan yang bersifat analitis, yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Jadi, sebenarnya intinya, program linear itu merupakan suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu pertidaksamaan linear ya. Jadi kita intinya mau mencari sebuah nilai optimum. Nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Oke, sebelum kita masuk ke dalam program linear, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, masih ingat atau tidak kalian terhadap persamaan linear dua variabel? Atau mungkin bagaimana cara merumuskan permasalahan yang terkait persamaan linear dua variabel ke dalam model matematika? Tentunya dua hal itu yang perlu kalian ketahui sebelum kalian masuk ke dalam materi program linear. Jadi, dua materi ini kamu harus ingat-ingat kembali waktu dulu kalian sudah pelajari di kelas 10. Ya. Nah, untuk membantu kalian mengingatkan materinya, saya akan mulai dengan ilustrasi berikut. Oke, perhatikan contoh yang pertama. Kita akan menggambar himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Ada dua pertidaksamaan. Yang pertama adalah pertidaksamaan dari X lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua adalah Y lebih besar sama dengan 0. Kita akan menggambar pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu X lebih besar sama dengan 0, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus menentukan garis X sama dengan 0 dulu. Bukan X lebih besar sama dengan 0 ya, tapi X sama dengan 0 terlebih dahulu. Karena sebelum menentukan daerahnya. Di manakah garis X sama dengan 0? Nah, perhatikan di sini, ini adalah garis X sama dengan 0. Masih ingat ya, bagaimana menentukan garis X sama dengan 0 ini? Jadi, artinya X sama dengan 0 di sini, itu berapapun nilai Y-nya,
itu akan menghasilkan X sama dengan 0. Contohnya, misalkan di sini nih, ini itu koordinat di Y sama dengan 1 misalkan ya. Kalau Y-nya sama dengan 1, maka X-nya tetap 0. Maka koordinat 1,0 adalah di sini. Kalau Y-nya 2, berarti X-nya 0. Maka 2,0 di sini. Kemudian kalau Y-nya 3, maka koordinatnya menjadi 3,0. Begitu seterusnya. Maka titik-titik ini kita jadikan satu, maka menyambunglah sebuah garis, ya. Garis biru ini adalah garis X sama dengan 0. Artinya berapapun nilai Y itu akan selalu menghasilkan nilai 0. Nah, sekarang yang diminta adalah kita mau menentukan daerahnya. Daerahnya itu yang mana? X lebih besar sama dengan 0. Kalian semua tahu yang namanya lebih besar itu pasti arahnya ke kanan ya. Jadi semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri dalam bidang kartesius itu dia semakin kecil. Karena dimintanya itu adalah lebih besar, ya ini X lebih besar sama dengan 0, maka daerah pertidaksamaannya itu seperti ini ya. Jadi batasnya itu adalah di sini, di X sama dengan 0. Jadi kita menggambar daerahnya itu adalah dengan batasnya yang di sini. Tidak boleh melebihi dari X sama dengan 0 yang di sini ya. Sehingga di sini saya rubah. Nah, inilah yang disebut sebagai daerah pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kita akan menggambar yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, untuk Y lebih besar sama dengan 0, kita akan cari dulu. Karena tadi X sama dengan 0, sekarang kita akan cari Y sama dengan 0. Di mana Y sama dengan 0? Y sama dengan 0 posisinya berhimpit dengan garis X ini ya. Nah, sumbu X. Berhimpit dengan sumbu X. Ini adalah Y sama dengan 0. Ya. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Berapapun nilai X-nya, itu akan selalu Y-nya 0. Contohnya, kalau X-nya 1, ya Y-nya 0, maka 1,0 di sini. Kalau Y-nya 2, maka kalau X-nya 2, maka Y-nya 0. Nah, di sini ya posisinya. Kalau X-nya 3, maka Y-nya juga 0. Jadi, berapapun nilai X-nya, itu akan selalu menghasilkan Y0. Maka, ini adalah garis Y sama dengan 0. Bagaimana daerahnya? Karena di sini minta lebih besar sama dengan 0, kita tahu bahwa lebih besar itu, kalau dalam bidang kartesius, lebih besar itu ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas ya. Jadi kalau lebih besar itu ke atas, kalau semakin kecil ke bawah. Maka daerah pertidaksamaannya kita gambarkan seperti ini. Begitu ya. Ini saya rubah menjadi Y lebih besar sama dengan 0. Oke, paham? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk menggambar X kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, berarti langkah awal itu adalah kamu harus menentukan garis X sama dengan 3 dulu. Di mana garis X sama dengan 3? Ya, posisinya di sini. Ini adalah garis X sama dengan 3. Nah, mintanya apa? Kurang dari sama dengan. Karena kurang dari sama dengan, berarti posisinya ada di mana? Ke kanan atau ke kiri? Kurang dari ya. Berarti kan semakin kecil pasti arahnya semakin ke kiri ya. Maka, nah, ini adalah daerah X kurang dari sama dengan 3. Lanjut. Bagaimana untuk Y lebih besar sama dengan min 1? Perhatikan di sini. Berarti kita harus cari apa dulu? Y sama dengan negatif 1. Di mana garis Y sama dengan min 1? Ya, posisinya di sini ya. Kalian bisa lihat. Kemudian kita harus menggambarkan daerahnya. Di sini mintanya lebih besar. Kalau lebih besar itu berarti ke atas atau ke bawah ya. Nah, kalau lebih besar berarti pasti ke
atas. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil, maka daerah pertidaksamaannya menjadi seperti ini ya. Ini adalah daerahnya. Ya, ini batasnya. Oke, paham? Lanjut. Nah, wah, ini sedikit gabungan. Nah, oke. Yang ke berapa ini tadi? Kelima. Nah, yang kelima di sini kalian bisa lihat, kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaan dari, perhatikan di sini, X kurang dari sama dengan 2, tapi dia juga X-nya harus lebih besar sama dengan min 2. Artinya X-nya itu berada di antara negatif 2 dengan 2. Berarti langkah awal itu harus kita mencari garisnya dulu seperti tadi. Kita cari garis X sama dengan 2, karena di sini ada X2. Perhatikan di sini X sama dengan 2. Kemudian di sini ada min 2, berarti kita cari garisnya X sama dengan min 2. Kemudian, arti ini itu adalah berada di antara negatif 2 dan 2. Berarti di mana dong? Berada di antara negatif 2 dan 2. Ini adalah batasnya. Oh, berarti berada di tengah-tengah ya. Atau kalau dituliskan ya. Nah, ini kalau dituliskan artinya X-nya lebih besar sama dengan min 2 ya kan? X-nya lebih besar dari min 2. Lebih besar min 2 dia ke sini ya. Arahnya ke kanan ya. Sedangkan yang ini itu X-nya kurang dari 2 ya. Dia nilainya kurang dari 2. Maka dalam penulisannya itu menjadi seperti ini ya. Gabungan antara X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 2 menjadi seperti ini. Paham? Ini adalah daerah penyelesaiannya. Lanjut. Oke. Kali ini kita akan menggambar pertidaksamaan untuk Y-nya itu kurang dari sama dengan 3, tapi juga lebih besar sama dengan min 1. Artinya Y-nya itu berada di antara negatif 1 sampai dengan 3. Nah, sama seperti yang tadi, kita harus gambar dulu apa? Garis Y sama dengan min 1. Selanjutnya, Y sama dengan 3. Karena berada di antara, berarti daerah pertidaksamaannya yang mana? Ya, berada di antara ini. Nah, ini adalah daerahnya. Kalau dituliskan menjadi bagaimana? Nah, ini Y-nya kurang dari 3 ya. Nah, ke bawah itu kan berarti semakin kurang. Sedangkan yang ini lebih besar dari min 1 ya. Atau dituliskan menjadi seperti ini ya. Y-nya itu berada di antara 3 dan juga min 1. Ini masih mudah ya. Nah, kita lanjut nih. Agak sedikit variasi ya. Dulu waktu kelas 10 sudah pernah. Nah, ini saya hanya membantu kalian untuk mengingat-ingat kembali materi di kelas 10 ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menggambar daerah pertidaksamaan dari 6Y ditambah 7X kurang dari sama dengan 42. Bagaimana? Nah, perhatikan di sini penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu 6Y ditambah 7X sama dengan ya. Pertama kita rubah dulu dari pertidaksamaan ini menjadi sama dengan dulu. Karena kita akan mencari koordinat dari pertidaksamaan ini ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, saya selalu menggunakan ini ya. Jadi kamu akan memisalkan kalau X-nya itu 0 dan juga akan memisalkan kalau Y-nya 0. Bagaimana menghitungnya? Perhatikan di sini. Kalau X-nya sama dengan 0, nih ya, kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya berapa sih? Y-nya berapa? Kita akan hitung. Nah, kita letakkan dulu di sini, ini ya. Kita taruh, kemudian kita akan menghitung. Kalau X-nya 0, berarti yang kita ganti adalah X-nya 0. Di sini saya ganti X-nya dengan 0, kemudian 6Y ditambah 7 kali 0, itu adalah 0 ya, sama dengan 42. Lanjut, berarti 6Y sama dengan 42, maka nilai Y-nya berapa? 42 tinggal kamu bagi dengan 6, dapat 7. Ya. Nah, ini kita letakkan. Kalau X-nya tadi 0, maka Y-nya itu menghasilkan 7. Maka kita letakkan di sini. Ya.
Maka koordinatnya, nah, koordinat itu adalah gabungan dari X dan Y. Maka koordinatnya adalah 0,7. Kita letakkan di sini ya, 0,7. Lanjut, karena ada dua ya. Jadi dalam menggambar sebuah pertidaksamaan linier, kita hanya membutuhkan dua titik saja ya. Karena nanti dari dua titik itu kita akan hubungkan menjadi satu garis. Kemudian kita akan memisalkan kalau Y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0 berarti ya yang kita ganti adalah Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya harus kamu ganti dengan 0. Maka dapat seperti ini. Nah, 7X berarti X-nya berapa? X-nya adalah 6. Maka 6-nya harus kamu letakkan di sini ya. Nah, sini sudah kita katakan 6, maka koordinatnya itu jadi berapa? 6,0. Jadi X-nya dulu ya, bukan 0,6, tapi X-nya dulu yaitu 6, kemudian baru Y-nya yaitu 0, maka 6,0. Nah, kalau sudah dapat dua koordinat ini, langkah selanjutnya adalah tinggal kamu gambar. Tinggal kamu gambar ke dalam bidang kartesius. Sekarang 0,7. Ini posisi 0,7 di mana ya? X-nya 0 di sini, Y-nya 7. X-nya 0, Y-nya 7. Berarti ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Kira-kira kemana nih? 0,7. X-nya 0, Y-nya 7. Oh, berarti Y. Y berarti menuju ke Y ya. Y-nya di sini. Oh, berarti 0,7 posisinya di sini. Ini kita misalkan 0,7 di sini ya. Ini adalah koordinat yang pertama. Kemudian koordinat kedua adalah 6,0. Nah, dari dua koordinat ini, dua titik koordinat, kita hubungkan garisnya menjadi satu kesatuan. Nah, setelah itu, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan, karena di sini diminta menggambar daerah pertidaksamaannya, ini baru jadi 6X plus 7Y sama dengan 42. Belum menjadi sebuah daerah pertidaksamaan. Karena kalau daerah pertidaksamaan itu artinya tandanya harus daerah arsirannya itu harus ke bawah garis ini, atau di atas garis ini. Nah, cara mengetahuinya itu adalah kita ambil titik uji. Ya, titik ujinya berapa? Kita ambil titik uji 0,0 ya di sini. Titik ujinya 0,0. Kenapa ambil titik uji 0,0? Sebenarnya kamu bisa ambil titik berapapun, yang penting titiknya itu tidak terletak pada garis ini. Nah, tapi saya lebih mudahnya ambil koordinat 0,0. Ya, ini adalah titik yang berada di bawah garis. Tujuan saya ambil 0,0 karena ketika tadi nanti kita akan menguji, itu akan lebih gampang dalam menghitungnya. Nanti titik uji ini akan kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini ya. Jadi X kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Nah, berarti kan di sini sudah saya ganti 0, maka dapat begini. 0 itu kurang dari 42. Sekarang saya tanya, apakah benar pernyataan bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 42? Nilai 0 itu kurang dari 42 ya, kurang dari sama dengan 42. Pernyataannya adalah benar. Maka kalau 0 itu benar, jadi titik uji ini ternyata itu benar, maka daerah mana yang harus kita arsir? Maka daerah yang harus kita arsir itu adalah daerah yang berada di bawah garis. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan titik uji 0,0 ini, ternyata jawabannya benar. Artinya 0,0 ini kalau kita masukkan ke pertidaksamaan ini, dia merupakan himpunan penyelesaiannya. Makanya di sini dikatakan benar. Makanya daerah yang harus kamu arsir itu adalah yang ada di bawah. Yang ada di bawah apa? Di bawah garis ini. Ini harus kamu arsir. Tidak boleh melebihi ini ya. Maka jadilah seperti ini. Ini adalah daerah pertidaksamaannya. Nah, kalau misalkan ini nanti pernyataannya salah, artinya kamu harus arsir kebalikannya, yang bukan memuat 0,0, gitu ya. Nah, itu dia sedikit persepsi untuk kalian sebelum masuk ke dalam materi program linier, ya. Jadi kamu harus ingat-ingat dulu ini bagaimana cara menggambar sebuah pertidaksamaan dua variabel. Lanjut ya.
Nah, kita akan masuk ke dalam program linier. Jadi dalam program linier itu ada dua hal yang perlu kamu ketahui, yaitu ada yang namanya fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini merupakan batasan-batasan yang harus kamu penuhi. Kemudian yang satunya lagi adalah fungsi objektif. Fungsi objektif itu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, batasan-batasan yang harus kita penuhi itu akan tergambar dalam model matematika, ya. Jadi batasan-batasan yang nanti harus kita penuhi itu nanti akan digambarkan dalam model matematika, ya. Contohnya, perhatikan di sini. Saya punya contoh ini yang namanya, nanti kalian diminta untuk membuat model matematika. Misalkan saja nih ya, seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja di perusahaan jika dia memenuhi syarat-syarat jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologinya itu tidak boleh kurang dari 18. Dan nilai masing-masing tes tersebut tidak boleh kurang dari 8. Buatlah model matematikanya. Nah, di sini perhatikan ada dua kata kunci, yaitu potensi akademik dan tes psikologi. Maka kita akan memisalkan terlebih dahulu. Saya akan memisalkan dua hal, yaitu di sini ada tes potensi akademik dan ada tes potensi psikologi atau Y. Ya. Nah, di sini kita akan membuat pertidaksamaannya. Kita tahu bahwa potensi akademik itu kita misalkan X, ya, dan tes potensi psikologinya itu adalah Y, itu tidak boleh kurang dari 18. Jadi jumlah kedua ini itu tidak boleh kurang dari 18. Kalau tidak boleh kurang, berarti dia harus lebih, ya. Karena pokoknya tidak boleh kurang. Maka tandanya menjadi X ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 18. Dan di sini ada kata-kata nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 8. Maka dapat seperti ini. X-nya tidak boleh kurang dari 8, maka harus X lebih besar sama dengan 8. Dan Y lebih besar sama dengan 8. Begitu ya. Lanjut. Kita akan mulai ke kasus yang pertama, ya. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada dua pupuk. Oke. Kita akan mulai masuk ke materi program linier. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke dalam pemodelan dulu, ya. Kita akan belajar bagaimana cara memodelkan program linier. Kemudian nanti kita akan menentukan yang namanya mana fungsi kendala dan juga mana fungsi objektif, ya. Wah, ini soalnya lumayan panjang ya. Oke, kita akan pahami bersama-sama. Yang pertama, di dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan program linier, untuk mempermudah kamu di dalam memahami kata-kata yang begitu banyak ini, itu adalah dengan membuat tabel. Jadi untuk mempermudah kamu memahami, kamu bisa membuat yang namanya tabel. Sini ya, saya punya tabel. Nah, kemudian kita akan baca perlahan-lahan ya. Yang pertama, ada petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan itu harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Maka yang pertama harus kita isi dalam tabel ini adalah fosfor dan nitrogen. Fosfornya dalam gram dan nitrogennya dalam gram. Tadi dia bilang mengandung sekurang-kurangnya 600 gram. Kalau sekurang-kurangnya 600 gram, berarti dia tidak boleh apa? Ya, dia harus lebih besar sama dengan 600 ya. Karena tidak boleh kurang. Maka tandanya lebih besar sama dengan. Nitrogennya itu lebih besar sama dengan 720. Oke, lanjut ya. Setelah kita memasukkan fosfor dan nitrogen, langkah selanjutnya kita baca lagi. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 1, oh berarti kita akan ada pupuk 1 kita letakkan di sini. Dia mengandung apa? 30 gram fosfor
dan 30 gram nitrogen. Juga ada pupuk 2 ya. Oke, kita isi dulu untuk pupuk 1. Dia mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Kemudian untuk pupuk 2, 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Lebih mudah ya ketika kita bahasakan dengan tabel ini. Kemudian petani itu ingin menyampur kedua pupuk tersebut. Oke, kita akan mencampur fosfor dengan nitrogen ya. Kedua pupuk tersebut ya. Satu bungkus pupuk 1 itu harganya adalah 17.500. Berarti kita akan tulis kolom lagi, yaitu kolom harga. Pupuk yang pertama itu harganya adalah 17.500. Pupuk yang kedua itu adalah 14.500. Nah, bagaimana model matematika dari permasalahan tersebut agar petani mengeluarkan biaya minimum untuk membeli pupuk? Oke, yang di sini kita baru akan belajar bagaimana cara memodelkan matematika ya. Kita belum menentukan berapa biaya minimumnya. Nah, jadi untuk menentukan yang namanya biaya optimum atau menentukan model matematikanya ya, yang pertama itu kamu harus tahu mana X, mana Y ya. Jadi kita buat permisalan biar lebih mudah ya. Kita membuat permisalan mana X, mana Y kira-kira nih untuk mempermudah kita di dalam membuat pemodelan matematika. Menurut kamu itu apakah fosfor nitrogennya yang XY atau pupuk 1, pupuk 2? Ya. Nah, di sini yang mana itu adalah XY? Coba kalau kamu misalkan fosfornya ini adalah X, nitrogennya ini adalah Y. Berarti akan menjadi 30X tambah 30Y itu kok dengan harga 17.500, kan tidak cocok ya. Maka yang harus kalian ubah menjadi X dan Y, permisalannya itu adalah pupuk 1 dan pupuk 2. Sebenarnya ini bisa dilihat dari pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu dilihat model matematika dari permasalahan tersebut akan mengeluarkan untuk membeli pupuk. Oh, berarti pasti ini pupuk 1 dan pupuk 2 itu sebagai X dan Y ya. Nah kalau kamu sudah memisalkan X dan Y, maka untuk membuat fungsi kendalanya atau batasannya itu akan lebih mudah. Perhatikan di sini. Ya. 30 pupuk. Kita akan mencampur ya. Tadi petaninya akan mencampur. Kemudian, maka di sini kita akan peroleh fungsi kendala 30X ditambah 20Y lebih besar sama dengan 600 ya. Karena pupuk 1 dan pupuk 2 itu fosfornya harus lebih besar sama dengan 600. Oke. Kemudian pupuk yang fungsi kendala yang kedua itu adalah yang ini nitrogen ya. 30X. Oke, sorry, ini kita sederhanakan dulu ya. Nah, 30X plus 20Y lebih besar sama dengan 0 bisa disederhanakan menjadi 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 60. Kemudian, fungsi kendala yang kedua, 30X ditambah 40Y lebih besar sama dengan 720. Gini ya. Bisa kita sederhanakan. Kemudian, ada fungsi kendala lagi, X lebih besar sama dengan 0. Kenapa X lebih besar sama dengan 0? Karena yang namanya pupuk itu tidak mungkin negatif ya. Tidak ada pupuk yang negatif. Maka di sini kita harus berikan yang namanya fungsi kendala tambahan, yaitu X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi X sama Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena tidak mungkin pupuk itu negatif. Selanjutnya fungsi objektif. Nah, kalau tadi fungsi kendala itu adalah fungsi untuk menentukan batasan-batasan ya. Lihat di sini ini berupa batasan semua, berupa pertidaksamaan semua. Kalau fungsi objektif itu fungsi untuk menentukan maksimum atau minimum sebuah fungsinya. Maka di sini fungsi objektifnya itu adalah 17.500X ditambah 14.500Y gitu ya. Ini adalah fungsi objektif. Oke.
Maka bisa dilihat, nah ya, menjadi seperti ini. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu. Untuk pertemuan kali ini kita baru belajar bagaimana cara memodelkan matematika. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukan dan menyelesaikan masalah dalam program linear. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sudah tetap setia untuk menonton Matematika Warnaku. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, terima kasih.